Jadi kalau kita punya persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita bisa memerhatikan koefisien A-nya. Jadi koefisien A itu untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari persamaan kuadratnya. Apakah dia ngebuka ke atas atau ngebuka ke bawah. Seperti itu ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang Ibu di sini udah memberikan ciri-cirinya nih ke sini nih ke kalian. Kalau kira-kira gambar yang pertama ini, kan ada 3 parabola ya. Berarti A-nya positif atau negatif nih? Positif, Bu. Positif, gitu ya. Bisa ya, berarti ini A-nya positif, ini juga A-nya positif, ini A-nya positif, kayak gitu. Nah, cuman yang membedakan adalah ini kedudukan atau posisi parabolanya itu kan 3 parabola ini posisinya berbeda-beda ya. Nah, kita lihat berdasarkan sumbu X-nya, kayak gitu ya. Sumbu X ini jadi dari parabola ada yang tidak berpotongan sama sekali, itu gambar yang pertama, dia kan nggak berpotongan sama sekali ya. Terus ada yang hanya menyinggung di satu titik seperti itu ya. Jadi si parabolanya hanya menyentuh sumbu X di satu titik. Kemudian ada juga kemungkinan si parabola tersebut dia memotong sumbu X di 2 titik seperti itu ya. Ya nggak? Nah, terus bagaimana cara kita tahu ya supaya si parabola itu dia tidak menyentuh sama sekali atau menyentuh di satu titik atau menyentuh di 2 titik. Nah, itu dia ditentukan oleh yang namanya diskriminan ya. Jadi diskriminan ini ya, kan rumusnya kemarin kita udah tahu ya, diskriminan itu bentuknya B kuadrat dikurang 4AC. B kuadratnya diambil dari sini gitu kan, dikurangi 4 dikalikan A yang ada di sini sama C yang ada di sini gitu ya. Nah, jadi gunanya diskriminan adalah untuk mengetahui posisi parabola terhadap sumbu X seperti itu ya. Nah, sama Ibu ditulis ya di sini. Jadi diskriminan itu untuk mengetahui posisi parabola terhadap sumbu X ya. Nah, jadi nanti ketika kalian menghitung diskriminan, itu ada 3 kemungkinan. Misalkan ketika menghitung diskriminan itu bisa sama dengan 0, bisa D-nya itu nilainya positif, bisa D-nya itu bernilai negatif gitu kan ya. Kalau ngitung kan ini kan hasilnya berupa bilangan ya, berarti punya 3 kemungkinan ya nggak sih. Nah, kalau diskriminannya sama dengan 0, akibatnya apa? Si parabola tersebut dia itu adalah, jadi si parabola itu menyentuh sumbu X di satu titik. Atau dengan kata lain, berarti gambarnya yang mana? Kalau D-nya sama dengan 0, yang ke-1, kedua, atau ketiga? Kalau menyentuh sumbu X di satu titik, kira-kira gambarnya yang mana? Yang ke-1, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau diskriminannya sama dengan 0. Kedua. Kedua, betul ya. Kata Pasa, betul. Jadi, berarti kalau yang tengah ini berarti posisinya adalah A-nya positif, terus diskriminannya sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, oke. Kalau diskriminannya itu pas kita hitung bernilai positif, ya, atau lebih besar dari 0, parabola tersebut menyentuh sumbu X di 2 titik atau berpotongan ya. Memotong deh, udah bukan menyentuh lagi, dia mah memotong. Berarti gambarnya yang mana? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Yang ketiga. Nah, berarti ini D-nya sama dengan 0 ya. Kalau ini berarti D-nya besar dari 0 atau melebihi gitu ya, melebihi sumbu X. Kalau D sama dengan 0 itu pas sumbu X menyentuhnya. Berarti kalau yang ke-1 ini D-nya lebih kecil dari 0. Paham sampai sini? Oke, gitu ya. Nah, kalau D yang kecil dari 0, dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Ya, ini bahasanya samsek ya. Gak apa-apa deh. Ini bahasa sendiri aja.
Nah, jadi dari diskriminan dan dari koefisien A kita bisa tahu posisi dari parabola gitu ya. Nah, kalau diulangi, kalau D-nya lebih besar dari 0, dia bakal memotong di 2 titik. Kalau sama dengan 0 bakal di 1 titik. Kalau tidak memotong sama sekali atau melayang ya, dia itu D-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti kalau yang bawah nih, kan kita punya 3 gambar parabola lagi, ya nggak sih? Bisa nggak kita tuliskan kira-kira ini A-nya apa? Positif atau negatif? Ingat yang ini. Kalau positif senyum, kalau negatif cemberut. Berarti kalau yang ini A-nya apa? Negatif. Negatif. Kalau ini? Negatif. Negatif. Ini juga sama, negatif, ya nggak? Gitu ya. Nah, sama-sama negatif atau sama-sama cemberut. Terus yang membedakan apa lagi? Diskriminannya juga, ya nggak? Kalau ini diskriminannya apa ini? Diskriminannya apa ini? Negatif, positif, atau sama dengan 0? Ayo, kalau tidak memotong ini memotong sumbu X gak ini? Yang pertama ini? Enggak. Enggak, berarti diskriminannya apa? Negatif. Negatif, betul ya. Kalau yang kedua, diskriminannya apa? Sama dengan 0, gitu ya. Kalau ini, yang ketiga, diskriminannya apa? Lebih besar dari 0. Iya, betul. Gitu ya. Nah, jadi dari diskriminan itu kita bisa tahu ya, pokoknya mau dia cemberut, mau dia senyum, kita bisa tahu, oh ternyata diskriminan itu untuk menentukan posisi dia terhadap sumbu X. Jadi kuncinya di situ ya. Nah, terus kalau kita lihat bareng-bareng di sini ya, Ibu udah nulis, ini ada titik warna biru ya. Pakai warna apa ya? Ini jadi biru. Nah, kalau kita lihat pada saat D sama dengan 0, parabola tersebut memotong sumbu X di 1 titik yang ini, ya kan? Gitu ya. Nah, kalau D-nya besar dari 0, ternyata parabola tersebut memotong sumbu X di 2 titik gitu ya. Nah, titik ini yang ada di gambar, dia itu disebut sebagai akar-akar. Akar-akar persamaan kuadrat. Begitupun yang ini. Ini juga namanya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, ini X1, X2. Ini juga X-nya cuma 1 ya. Berarti kan ini X1 sama X2-nya berbeda, ya nggak? Posisinya berbeda kalau yang D-nya besar dari 0. Kalau yang diskriminannya sama dengan 0, ini kan cuma ada 1. Oh, berarti dengan kata lain X1-nya sama dengan X2 gitu. Jadi sebenarnya persamaan kuadrat itu akarnya itu cuma ada 2 gitu ya. Bisa yang X1, bisa yang X2. Nah, kalau yang ini, gambar yang kedua ini, artinya adalah X1 sama X2-nya berhimpit atau samaan titiknya seperti itu. Ya, paham sampai sini ya? Nah, jadi dengan kata lain, yang biasa kemarin-kemarin kita faktorin, ya nggak sih? Kan kemarin kita kalau ada pertidaksamaan kuadrat kan kita suka ngefaktorin, ya nggak sih? Misalkan kalau ada X kuadrat min 2X min berapa ya? Min 8 misalkan ya, sama dengan 0. Kan kita suka ngefaktorin, ya nggak sih? Misalkan berarti jadi X min 4, X plus 2, ya nggak? Gitu ya? Kan kita dapat siapa? X-nya 4 sama X-nya sama dengan berapa ini? Min 2. Ya nggak? Nah, jadi 2 titik ini sebenarnya mereka itu adalah sebuah akar-akar persamaan kuadrat yang dimaksudnya di sini gitu. Jadi mereka itu posisinya kalau kita gambarin ke koordinat kartesius ya. Kalau kita gambar di koordinat kartesius, jadi akar-akarnya kan tadi itu siapa? 4 sama min 2 ya. Oh, berarti min 2 kan kalau di sumbu X. Jadi kita fokusnya di sumbu X. Kalau di sumbu X kan min 2 di sini ya. Gitu kan? Kalau 4 kan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Nah, jadi si parabola ini dia punya akar-akarnya siapa ini? Akar-akarnya itu adalah 4 sama min 2. Udah kita gambar nih di sini. Ada min 2 sama 4.
Nah, terus parabolanya kalau yang ini kira-kira ngebukanya ke atas atau ke bawah? Ibu tanya nih. Ke atas atau ke bawah ini parabolanya? Kalau melihat parabolanya ke atas atau ke bawah, atau senyum atau cemberut, kita lihatnya yang mana? Koefisien siapa? Tadi? Koefisien dari A. Ya, kita cari A-nya. A itu siapa? Koefisien X kuadrat kan? Ya. Ya nggak? Ya. Berapa ini koefisien X kuadratnya? 1 kan? Betul? Ya. Kalau 1 itu positif atau negatif? Positif. Kalau positif berarti parabola yang bakal ibu bikin dia cemberut atau senyum? Gambarnya? Senyum. Senyum, ya gitu ya. Berarti kita harus senyum. Nah, parabola yang ngebuka ke atas, terus dia harus melewati 2 titik ini. Min 2 sama 4 di sumbu X. Oh, berarti nanti bakal kayak gini kurang lebih gambar parabolanya. Nah, kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Paham ya? Jadi, dengan demikian, dengan kita menentukan A-nya, ya, ngebuka atau ke atas atau ke bawah, kita udah tahu kan ya, tadi dia bakal ngebuka ke atas. Nah, terus dengan memfaktorkan, dengan menentukan 4 sama min 2 ini, kita bisa tahu nih, kita bisa buat sumbu X ya. Jadi si parabola tersebut melalui titik 4 sama min 2 yang ada di sumbu X, kayak gitu loh. Ya, jadi ini gambaran kasar parabolanya seperti ini. Paham ya sampai sini ya? Ya, oke. Nah, sekarang dilanjut. Kira-kira susah nggak untuk konsep ini? Sulit tidak? Kalau yang ini bakal kepake terus soalnya kayak gitu ya. Nah, jadi diulangi lagi, diskriminan juga fungsinya adalah untuk mengetahui apakah si parabola tersebut posisinya terhadap sumbu X dia itu memotong di 2 titik ataukah di 1 titik atau tidak sama sekali, seperti itu ya. Nah, ya udahlah. Sekarang kalau kita lihat di sini, nah ini ada istilahnya ya. Jadi kalau yang kasus yang kedua sama ketiga ini, mereka kan intinya menyentuh sumbu X ya nggak sih? Kalau yang kedua mah di 1 titik, kalau yang ketiga mah di 2 titik gitu ya. Kalau ini kan nggak sama sekali, ya nggak sih? Nah, kalau parabolanya bentuknya melayang seperti ini, dia yang melayang ini kan dia kan tidak memotong di sumbu X dan dia tersenyum ya. Maksudnya gambarnya senyum. Nah, dia istilahnya namanya adalah definite positif ya. Nah, definite positif itu artinya apa? Kalau kita ambil X dimanapun itu, pasti si parabola itu posisinya selalu ada di atas, ya nggak sih? Selalu bernilai positif. Begitupun kalau ibu ambil X di sini, Y-nya kan di sini, ya nggak sih? Kemudian ibu kalau ambil X-nya di sini, selalu positif, seperti itu, ya. Definite positif. Nah, itu ntar dipakai biasanya di pertidaksamaan rasional. Tapi itu kalau udah soal SBM sih, maksudnya udah soal yang rada-rada lebih lanjut lah. Nah, kalau ini definite positif, kalau ini namanya definite negatif. Gitu ya. Definite positif. Kalau definite negatif artinya untuk X berapapun, itu Y-nya selalu negatif gitu. Atau nilainya selalu negatif gitu ya. Kalau definite positif untuk X berapapun, Y-nya selalu positif kayak gitu. Ibu gak tulis aja di sini ya. Untuk X berapapun, Y-nya selalu positif. Gitu ya. Positif. Nah, ini kayaknya nggak akan diperpanjang ya. Nah, terus ada lagi ya. Sekarang next aja. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak ini untuk yang bagian 1? Halaman ke-1? Tidak ada?
Susah nggak kira-kira ini? Pasti butuh waktu untuk ini ya, maksudnya mencerna seperti itu ya, nggak apa-apa. Nanti diulangi aja, dibaca lagi. Tapi penting ya ini untuk kita ketahui definite positif, definite negatif seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih, ada rumus tambahan yang perlu kita lihat ya. Itu adalah tentang persamaan kuadrat, masih persamaan kuadrat. Kita baca bareng-bareng ya. Kalau akar-akar persamaan kuadratnya X1 dan X2 ya, kan biasanya X1, X2 itu diperoleh dari cara apa? Pemfaktoran, ya nggak sih? Kayak gitu. Misalkan kalau kalian udah memfaktorkan suatu persamaan kuadrat, dapat akar-akarnya kan, kita harus biasa ya, akar-akar itu maksudnya yang ini ya, X1 dan X2, hasil pemfaktorannya kayak gitu. Maka, kalau kita jumlahkan X1 plus X2, itu hasilnya adalah min B per A. Itu rumus cepatnya. Jadi penjumlahan dua akar itu dirumuskan oleh min B per A dengan A dan B-nya teh lihat dari sini kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Halo, IPA 5 mana suaranya? Ini baru rumus ya. Terus kalau X1 dikali X2 itu rumusnya adalah C per A. Ya, C-nya dilihat dari ini konstanta persamaannya. A-nya dilihat dari koefisien dari X kuadratnya, ya. Nah, ini salah satu contoh. Coba Ibu mau tanya. Kalau yang ini, Ibu punya X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0, ya. Nah, berarti kalau Ibu ingin menghitung X1 ditambah X2, ya, rumusnya itu apa tadi? Yang kiri atau yang kanan kalau X1 tambah X2? Yang kiri kan, kita pakainya yang kiri. Oh, Ibu masukin dulu nih, min B per A, kayak gitu ya. Nah, kalau X1 tambah X2 itu min B per A, berarti kita harus tahu dulu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa gitu. Jadi pada intinya, dari persamaan kuadrat ini kita tulis dulu A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa, gitu ya. A-nya berapa kira-kira? 1, betul. B-nya berapa? Min. Betul, negatif 4 ya, bukan positif ya. Nah, C-nya berapa? Min 12. Min 12, betul, seperti itu. Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, C-nya udah dapat, masukin ke sini, min B per A. Berarti min dari min 4 per 1. Min kali min kan ini jadi apa? Positif ya? Oke, berarti hasilnya berapa? 4. Seperti itu. Jadi dengan kita punya bentuk persamaan kuadrat, tanpa kita tahu akar-akarnya berapa gitu ya, kita udah tahu penjumlahan mereka itu 4, kayak gitu loh, ya. Nah, terus X1 kali X2-nya rumusnya apa tadi? C per A, gitu ya. C per A itu sama dengan, masukin min 12 per 1. Berarti berapa? Min 12. Min 12 seperti itu, ya. Nah, sudah deh. Sebenarnya berarti dari sini doang kan kita gak tahu X1-nya berapa, X2-nya berapa, tapi kita tiba-tiba tahu penjumlahannya dan tiba-tiba tahu perkaliannya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk ngeceknya kayak gini aja. Betul nggak sih penjumlahan sama perkaliannya segini? Coba kita cek. Nah, caranya gimana kalau ngecek? Berarti kita faktorin, gitu. Kalau kita faktorin, berarti ini X kan, ya. Kan kita ujung kali ujung ya nggak sih? 1 kali min 12 berapa? Min 12. Nah, coba cari bilangan yang yang dikaliin itu min 12, yang dijumlahin itu min 4 berapa? Ayo. Min 2. Nah, itu betul. Min 6 sama 2. Berarti ini min 6 ditambah 2, berarti X1-nya berapa? 6. X2-nya berapa? Min 2. Min 2, gitu, ya. Nah, udah gitu coba kita cek, betul nggak penjumlahan X1 dan X2 teh 4, betul nggak? 6 tambah min 2 berapa? 4 kan? Ya nggak? Iya. Sama. Terus kalau kita kaliin X1 kali X2 yang ini, secara manual, 6 kali min 2 berapa? Min
12. Gitu ya. 12. Paham sampai sini ya? Paham, Bu. Nah, jadi dengan kata lain, maksud dari si rumus ini tuh adalah kita bisa menentukan penjumlahan dua buah akar atau perkalian dua buah akar tanpa kita harus menghitung dulu masing-masing akarnya itu berapa gitu. Atau masing-masing X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak sampai sini? Tidak? Tidak ada ya sudah ya. Nah, terus jadi kalau dilanjutin. Jadi dengan menggunakan penjumlahan dan perkalian kedua akar persamaan kuadrat tersebut, kita bisa menentukan sifat-sifat dari kedua akar real. Jadi kita bisa menentukan sifat-sifat ini dari 1 sampai 6. Jadi kriterianya apa kayak gitu loh. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar real dan positif ya. Berarti dia itu punya apa? X1, X2, dia punya akar real kan, namanya X1, X2, terus mereka itu harus positif kayak gitu loh. Maksudnya ya. Berarti dengan kata lain penjumlahannya gimana dong? X1 tambah X2-nya positif gak? Kalau dua bilangan dijumlahin positif, kalau dua bilangan positif ya, kalau dijumlahin tandanya positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau perkaliannya apa? Perkaliannya positif atau negatif? Positif. Positif, gitu ya. Nah, yang ketiga, karena dia punya dua akar real, ya. Kalau dua akar real itu, kalau tadi kita lihat di gambar, dua akar real kan yang ini ya. Ciri-cirinya diskriminannya harus apa? Positif. Tapi bisa juga yang ini, gitu loh, ya. Jadi di sini ciri-cirinya diskriminannya harus lebih besar sama dengan 0, kayak gitu. Ya. Itu ciri-ciri kedua akar real dan positif. Seperti itu. Paham sampai sini? Jadi ini mah sudah menjadi syarat wajib kalau akarnya real ya. Kalian tahu nggak sih akar real? Ada yang tahu nggak? Gak apa, jawab aja, kalau nggak tahu bilang aja. Tahu nggak? Nggak tahu? Oh, Tahu? Sandi tahu? tahu. Apa akar real itu? Akar yang bilangannya real. Ya, betul. Bilangannya real. Jadi dia intinya mah punya akar kayak gitu. Dan akar tersebut merupakan bilangan real kayak gitu. Kemarin kan udah Ibu bahas ya, kalau bilangan real itu adalah bilangan yang sangat padat. Contohnya dari mulai 0 sampai 1. Ibu punya garis bilangan dari 0 sampai 1. Sebenarnya di tengah-tengahnya bilangannya itu saking padatnya, tidak terhitung banyaknya ada berapa kayak gitu loh ya. Nah, jadi dengan kata lain ini juga dia itu punya dua akar real, artinya dia punya X1 dan X2 yang merupakan bilangan real. Nah, ciri-ciri suatu persamaan kuadrat punya akar real itu diskriminannya lebih besar sama dengan 0 seperti itu ya. Makanya di syarat yang kedua juga nih, kalau misalkan kita punya dua akar real dan negatif, itu sama. Syaratnya itu yang pertama adalah diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Ini mah udah syarat wajib ya. Kemudian yang kedua, ini kan kalau duanya negatif berarti X1 dikali X1 sama X2-nya negatif, maksud dari dia tuh gitu loh. Nah, berarti kita bisa menyelidiki penjumlahan kedua bilangan tersebut. Atau kayak gini lah, kalau dua bilangan itu negatif nih ya, bayangin sama kalian, ada dua bilangan negatif, berarti kalau dijumlahin positif atau negatif? Ayo. Apa? Kalau dua bilangan negatif nih, kalian punya dua bilangan, dua-duanya negatif. Kalau dijumlahin hasilnya negatif atau positif? Negatif. Negatif gitu ya. Nah, jadi dengan demikian X1 tambah X2-nya juga pasti negatif. Kemudian yang ketiga, perkaliannya jadi apa dong? Positif atau negatif? Positif. Nah, itu bedanya ya. Jadi di sini yang kita lihat itu adalah diskriminannya bakal kayak apa.
terus penjumlahan sama perkalian dari akar-akarnya bakal kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga, ini ada 2 akar real dan berbeda tanda. Nah, maksudnya, ntar Ibu di sini dulu ya, syaratnya di sini ditaruhnya. Kalau berbeda tanda, tahu nggak contohnya apa? 2 bilangan yang berbeda tanda. Cuma beda tanda doang, positif sama negatif. Contohnya apa? Beri contoh 2 bilangan yang cuma beda tanda doang. Kan banyak kan? Ya nggak sih? Contohnya apa? Ada yang tahu? Minus 2 sama 4. Ya, gitu. Oh, jadi kayaknya ini kurang deh informasinya. Maksudnya berbeda tanda itu cuma beda di tanda doang. Contohnya min 2 sama 2 gitu loh. Kayak gitu. Terus min 4 sama 4 kayak gitu loh. Paham gak sampai sini? Paham ya? Nah, atau dengan kata lain, si X1-nya itu adalah min dari X2-nya. Kayak gitu lah ya. Bisa ya? Jadi kalau misalkan X1-nya 5, X2-nya itu min 5 kayak gitu. Ya, maksudnya itu ya. Nah, berarti kalau kedua akar real dan berbeda tanda, yang pertama diskriminannya tetap ya. Diskriminannya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, penjumlahannya jadi berapa dong? X1 tambah X2-nya berapa dong? Kalau dijumlahin mereka. Jadi 0. Jadi 0, betul ya. Ya. Nah, jadi kalau 2 bilangan berbeda tanda ya dijumlahin jadi 0. Berarti min 2 tambah 2 kan 0 ya. Min 5 tambah 5 juga 0 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, terus sudah gitu apa lagi ya? Yang ketiga perkaliannya apa dong? Positif atau negatif? Negatif. Negatif, betul. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang namanya, bentar sorry. Ini gua hapus dulu. Terus ada lagi nih sifat dari persamaan kuadrat. Dia itu kedua akar realnya itu berkebalikan. Jadi ada yang namanya berbeda tanda, ada yang namanya berkebalikan. Tahu nggak yang berkebalikan itu kayak apa? Ada yang bisa kasih contoh nggak? 2 bilangan mereka itu berkebalikan. Apa sama apa? Nggak apa-apa, salah juga sebut aja lah. Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, oke. Reisa, tahu Reisa? Nggak tahu, Bu. Oke. Amanda? Nggak tahu, Bu. Ya udah. Oke, ya sudah. Nah, kalau 2 akar real, jadi kalian jangan terpaku sama 2 akar real ini. Maksudnya ini mah hiraukan, jangan dihiraukan ya. Jadi intinya kalau kita punya 2 buah bilangan saling berkebalikan gitu ya. Kalau saling berkebalikan itu adalah contoh ya, Ibu kasih contoh. Contohnya 2 sama 1/2 kayak gitu. Mereka itu saling berbalik tandanya. Ini kan sebenarnya 2/1 ya. Kebalikannya adalah 1/2 kayak gitu loh. Paham gak sampai sini? Paham, Bu. Kalau 3 berarti sama apa? 1/3. 1/3 gitu ya. Kalau 3/4 sama apa? 4/3. 4/3, betul. Jadi tinggal tukar tempat aja mereka mah kalau dalam bentuk pecahan seperti itu ya. Nah, jadi Ibu nulisnya gimana nih? Nah, kalau berkebalikan itu maksudnya adalah pada saat X1 sama dengan 1/X2 gitu ya. Mereka itu berkebalikan tanda. Nah, gimana kalau mereka seperti ini? Gitu ya. Nah, yang pertama tetap ya diskriminan itu lebih besar sama dengan 0, tetap seperti ini. Yang kedua, kayaknya penjumlahan tidak diperhatikan, seperti itu. Yang diperhatikan itu hanyalah perkaliannya. Berarti X1 dikali X2-nya berapa dong? X1 kali X2-nya berapa? Kalau 2 dikali setengah berapa? 2 dikali setengah atau 3/4 dikali dengan 4/3. 2 bilangan saling berkebalikan tanda, kalau dikaliin jadi apa? Berapa? 1. 1. Jadi ciri khasnya itu, ya.
Jadi ciri khas dua akar real berkebalikan adalah perkalian dari kedua akarnya itu pasti sama dengan 1 ya. Nah, terus ada yang kelima sama yang keenam. Tapi kayaknya sebenarnya ini perlu Ibu sampaikan tuh karena apa? Karena bakal kepakainya untuk kesana-sananya. Cuman kalau untuk bab ini Ibu bakal fokusnya di rasional irasional sebenarnya. Cuman kita tetap ikuti ini ya. Nah, kalau ini dia punya kedua akar real sama atau kembar. Kalau dua akar real yang sama atau kembar, kita lihatnya di sini aja ya. Dia berarti mungkin X1-nya sama dengan X2 atau mungkin juga berbeda gitu ya. Tadi mintanya apa? Dua akar real apa? Kembar ya? Oh, kalau kedua akarnya sama atau kalau kembar berarti X1-nya sama dengan X2. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, kalau kedua akar realnya itu kembar, berarti kalau kita lihat di gambar, pakainya yang mana? Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau akarnya sama. Kedua. Yang kedua, betul. Ya. Oh, berarti syarat kedua akar real kembar itu, yaitu adalah diskriminannya sama dengan 0. Udah cukup seperti itu. Paham sampai sini ya? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kedua akar itu tidak real? Selama ini kita melihatnya apa? Keduanya akarnya real, 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 real. Jadi kalau kita bicara kedua akar yang real, pasti bicaranya pada saat diskriminan. Jadi fokusnya di diskriminan aja. Yaitu adalah lebih besar sama dengan 0, bisa lebih besar sama dengan 0. Kalau kedua akar realnya kembar, dia syarat khususnya diskriminannya sama dengan 0. Kalau kedua akarnya tidak real, artinya dia itu tidak punya akar di bilangan real, gitu ya, atau imajiner. Nah, itu kita lihatnya di sini. Kalau di gambar mah, ini punya akar nggak nih? Kalau kita lihat di gambar, punya akar nggak dia? Punya akar nggak ini? Tadi tuh ingat akar itu apa tadi? Akar itu titik potong parabola dengan sumbu X, yaitu yang biru ini ya. Ini akar namanya. Ya, kalau yang gambar ke satu dia punya akar nggak berarti? Nggak punya. Ini nggak ada akar gitu. Yang bawahnya punya akar nggak nih? Nggak. Ya. Nah, jadi kalau dia tidak punya akar real, ya berarti atau imajiner, aduh, kok jadi? Berarti diskriminannya apa dong? Lebih kecil dari 0, kayak gitu ya. Bisa sampai sini? Aduh, ini kok jadi kegedean ya? Dah. Jadi inilah sifat-sifatnya gitu ya. Jadi kalau akar real atau imajiner, diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, jadi dia itu kalau kita lihat yang ini, kalau diskriminan yang lebih kecil dari 0, misalkan kalian nanti punya di soal ada persamaan kuadrat nih ya. Pas di soal ada persamaan kuadrat, kalian tuh mau ngefaktorin, ternyata kalian susah banget ngefaktorinnya kayak gimana. Coba kalian cek dulu diskriminannya. Kalau diskriminannya negatif ya, kalau diskriminannya negatif, mau kita ngefaktorin dengan cara apapun nggak akan bisa gitu, karena dia tidak punya akar kayak gitu loh. Paham nggak sampai sini? Paham sampai sini? Jadi itulah yang perlu kita perhatikan kalau diskriminannya negatif. Kalau diskriminan negatif itu mau diakarin juga nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa ngefaktorin gitu. Mau mencari akarnya juga kayak gitu ya. Ya udahlah. Sekarang contohnya cuma satu nih. Ini ada 2 ring contohnya. Nah, udah gitu kita masuk ke pertidaksamaan rasional. Ya. Nah, ini contohnya ya. Kita punya persamaan kuadrat ax kuadrat dikurangi 4x dikurang 2 sama dengan 0. Tentukan batas-batas nilai a agar kedua akar tersebut negatif. Ya, kalau kedua akar tersebut negatif, berarti x1 sama x2-nya tandanya apa? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Negatif, betul. Ayo, jangan takut ya.
Jadi kalau persamaan kalau apa tadi teh? Akar-akarnya negatif, berarti artinya adalah X1 dengan X2-nya tandanya negatif. Tadi gimana kalau X1 X2-nya negatif? Berarti yang pertama apa tadi teh? X1 tambah X2-nya berapa dong? X1 tambah X2-nya tandanya positif atau negatif? Negatif, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi? X1 kali X2-nya positif atau negatif? Positif. Positif, betul. Terus diskriminannya gimana diskriminannya? Lebih besar sama dengan 0 gitu. Paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Nah, jadi dengan beberapa patah kata yang terakhir ini, nah, jadi kedua akar tersebut negatif artinya ini kan, akibatnya apa? Akibatnya adalah 1, 2, 3 ini. Penjumlahannya negatif, perkaliannya positif, dan diskriminannya besar sama dengan 0. Nah, kita harus kerjakan tiga-tiganya seperti itu. Ya. Nah, tadi kan X1 tambah X2 kita udah tahu rumusnya apa, masih ingat gak? Ini harus dihafalin ya. X1 tambah X2 apa? Min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Gitu ya. Nah, coba ke sini. Berarti ini pakai ekuivalen, jadi ada dua ruas lagi. Ini kan ruas kiri, ruas kanan ya. Rumus X1 kali X2 apa? Min B per A itu negatif, gitu kan? Min B. Nah, kita tulis dulu. Di sini A-nya siapa? Ini kan A-nya ya? Ya nggak? Betul tidak? Ya, Bu. B-nya berapa? Min 4. Iya, ini B-nya min 4. C-nya berapa? Min 2, betul. Nah, nanti kita masuk-masukin kayak gitu loh. Min B, mana min B teh? Min B-nya berapa? Kan min 4 ya. Berarti min dari min 4 berapa? 4 per A. Waduh. Besar dari lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, terus gini. Nah, gini ya. Dari sini kita simpulin. Coba ya. Ibu punya pembagian dua bilangan itu negatif. Kalau 4-nya positif atau negatif? 4 positif ya. Yang kita tahu 4 itu positif. Tapi 4 itu dibagi suatu bilangan hasilnya negatif. Positif dibagi suatu bilangan hasilnya negatif. Berarti A-nya positif atau negatif? Negatif. Apa? Negatif. A-nya harus negatif. Paham nggak sampai sini? Jadi di sini ada analisis sedikit ya. Jadi kalau kita punya pembagian dua bilangan hasilnya negatif, dengan 4 itu positif. Positif berarti A-nya yang harus negatif, ya nggak sih? Paham sampai sini ya? Oke, sekarang yang kedua. Udah beres, ini A-nya lebih kecil dari 0. Sekarang yang kedua, rumus dari perkaliannya itu harus positif. Atau X1 kali X2 itu C per A. Masukin ya sama kita ya. C per A. Lebih kecil dari 0. Nah, C-nya berapa? Min 2 per A. Itu positif ya? Kok ini tandanya negatif nih? Sorry. Lebih besar dari 0, sorry. Ini besar dari 0. Nah, gitu. Kesimpulannya apa A-nya? Min 2 dibagi suatu bilangan hasilnya positif. Tapi min 2 kan negatif. Berarti A-nya apa? Lebih kecil. Lebih kecil dari 0 juga. Iya. Nah, jadi dari syarat 1, syarat 2 sama ya. Ternyata dia menginginkan A-nya harus negatif gitu. Paham ya sampai sini ya? Paham? Nah, sekarang yang ketiga, katanya diskriminan itu tetap harus lebih besar sama dengan 0. Rumus diskriminan apa? Ayo, sebutin.
Rumus diskriminan berapa? Adi, mana Adi? Rumus diskriminan. B per 2. Apa? B kuadrat dikurang 4A. B kuadrat min? Min 4A kali C. Iya, gitu ya. B kuadrat min 4AC harus lebih besar sama dengan 0. Ikutin, ini kan D besar sama dengan 0. Masukin sama kita. B-nya berapa tadi teh? B-nya berapa? Min 4 ya? Min 4 dikuadratin berapa? 16. 16. Min 4 dikalikan A-nya berapa? Oh, sama-sama A gitu ya. C-nya berapa? C-nya min 2. Besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, 16. Min 4 dikali A berapa? Min 4A. Ya enggak? Kalau min 4A dikali min 2 berapa? 8. Plus atau min? Plus 8A. Lebih besar sama dengan 0. Nah, karena ini bukan pertidaksamaan kuadrat, alias A-nya pangkat paling tinggi cuma 1, berarti ini pindah ruas aja. 8A lebih besar sama dengan 16 pindah ke kanan jadi apa? Min 6. Iya, gitu ya. Berarti A-nya lebih besar sama dengan berapa? Min 16 bagi 8 berapa? Min 8. 2. Min? Min 2 ya. Min 16 bagi 8 kan min 2. Atau kalau belum paham gini dulu lah. Min 16 per 8. Berarti A-nya besar sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, udah gini ya. Berarti kita punya berapa kesimpulan? 1, 2, 3 gitu kan ya. Nah, udah gitu kita buat dalam garis bilangan. Jangan bosan-bosan sama garis bilangan ya. Nah, gini. Nah, yang pertama gini. Jadi dari syarat 1, syarat 2, syarat 3 kita arsir daerahnya. Kalau A lebih kecil dari 0, berarti kita punya titik 0 dulu ya nggak sih? Diisi kalau A lebih kecil dari 0 kan titiknya 0. Kira-kira titik ini diisi atau dikosongin? Kosongin ya, betul. Kosongin kenapa? Karena ini tandanya cuma lebih kecil doang kayak gitu. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, arsirnya ke kiri atau ke kanan? Kiri. Ke kiri, betul ya. Berarti arsir ke sana, ke kiri itu kan. Nah, gitu ya. Ternyata itu syarat ke-1 seperti ini, A lebih kecil dari 0. Ternyata syarat kedua juga sama, ya nggak sih? A-nya lebih kecil dari 0 juga. Oh, berarti ya udah sekalian aja dengan yang ini gitu, ya. Berarti kita nggak usah main arsir lagi, nggak usah, karena sama aja ini arsirannya. Nah, sekarang yang bedanya adalah yang ketiga, syarat yang ketiga itu A-nya harus lebih besar sama dengan negatif 2. Kira-kira negatif 2 ada di sebelah kanannya 0 atau di sebelah kirinya 0? Kiri. Sebelah kirinya 0. Berarti kita tulis ini min 2. Isi atau kosong? Isi. Isi ya, karena lebih besar sama dengan. Nah, terus ini kita mau mengarsir A-nya lebih besar sama dengan min 2. Berarti arsirnya ke kanan atau ke kiri? Kanan. Gitu ya. Nah, Ibu tulis lebih tinggi. Gitu kan? Nah, ini arsir yang sebelah ke kanan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah manakah daerah mana yang diarsir keduanya? Ngerti nggak? Atau irisannya? Berarti irisannya yang diarsir oleh dua-duanya yang mana? Dari min 2 sampai 0. Betul sekali. Dari mulai berapa? Min 2 sampai 0. 0, betul. Min 2 sampai 0. Kenapa? Karena kalau min 2 ke kiri, ini nggak kearsir gitu ya. Kalau yang 0 ke kanan, ini nggak kearsir kayak gitu. Ya. Jadi dengan demikian,
kesimpulannya adalah di sini maka batas-batas A. Jadi kalau kita buat kesimpulan batas-batas A agar kedua akar tersebut negatif harus gimana? Berarti A-nya itu harus antara berapa tadi teh? -2 sampai 0. Paham nggak sampai sini? Nah, ke situ. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini ada satu soal lagi. Sama kita lihat bareng-bareng dulu deh, ya. Nih, ini sama nih, persamaan kuadratnya bentuknya kayak gini. Ada M-nya lagi, nanti kita cari M-nya pasti. Tentukan batas-batas nilai M agar kedua akar persamaan kuadrat itu real dan positif. Kalau real dan positif, kalau real berarti diskriminannya apa tadi teh? Lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Kalau ke akar-akarnya positif, berarti X1 dengan X2-nya positif ya? Ya nggak sih? Nah, berarti efeknya ke apa tuh yang pertama? Penjumlahan akar dulu deh, nggak apa-apa. Berarti X1 tambah X2-nya apa dong? Positif atau negatif? Positif. Langsung kerjain sama kita. Min B per A, ya. Kalau penjumlahan dua akar itu min B per A. Itu katanya harus positif. Coba hitung min B. Oh iya, kita hitung dulu. Kira-kira A-nya berapa? Positif. Iya, betul. Ini A-nya ya. Ini A-nya. B-nya berapa? Min Apa? Min 2. Osh. Min 2M. M-nya kan di bawah. Kok gini ya? Bentar. Min 2M ya. Ntar ini Bu, kayaknya ada gangguan. Bentar. Min 2M, ya kan? Ini B-nya. Ini B-nya, itu kan? C-nya yang mana? Yang ini. Ya. Paham sampai sini? Ya. Nah. Sorry. Ntar kita lanjutin. Nah, ya udah. Tiba-tiba ada error. Ya udah. Min B masukin. Tadi kan B-nya min 2M. Berarti kalau min B jadi apa dong? Jadi 2M ya? Ya kan? 2M per A-nya berapa? A-nya masukin 4. Lebih besar dari 0, gitu ya. Atau ini bisa disederhanain bagi 2 semuanya. Berarti M per 2 besar dari 0, ya. Nah, coba. Kalau 2 bilangan dibagiin positif. Kalau 2 ini positif, berarti M-nya harus apa dong? Positif. M-nya positif, betul ya? Gitu. Oke, sekarang yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah X1 kali X2 harus positif atau negatif? Kalau 2 bilangan positif dikaliin positif atau negatif? Positif, ya nggak? Kalau X1 dikali X2 dengan keduanya positif ya pasti positif kan? Berarti C per A-nya positif ya? Ya nggak? Masukin nih sama kita. C-nya siapa? 2M min 3 per A-nya berapa? 4. Lebih besar dari 0. Kayak gitu kan? Waduh, ada ini nih. Ada semuanya dikali 4 boleh nggak sama kita? Boleh ya? Untuk ngilangin penyebut, ya nggak sih? Nah, ngilangin penyebut dikali 4. Berarti kita punya apa? 2M min 3 besar dari 0 kali 4 berapa? 0 ya? Oke. Nah, terus kayaknya ini kalau ke bawah aja deh biar enakan ya. Nah, berarti 2M besar dari min 3-nya pindah ke kanan jadi 3 ya.
Berarti M-nya sama dengan, M-nya lebih besar dari apa? 3/2. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Jadi ada berapa syarat? 1, 2, ini yang kedua. Yang ketiganya belum kita hitung, yang ini nih. Nah, yang ketiga itu adalah diskriminan besar sama dengan 0 atau B kuadrat min 4AC besar sama dengan 0. Masukin B kuadratnya. B-nya berapa tadi teh? Min 2M ya. Kalau min 2M dikuadratin jadi apa? 4M. 4M M. kuadrat. Ya, 4M kuadrat ingat. Min 2-nya dikuadratin, M-nya juga dikuadratin. Dikurangi 4, A-nya berapa? A-nya 4, sorry. A-nya 4, C-nya siapa tadi teh? 2M min 3 ya. 2M min 3. Lebih besar sama dengan 0. Baru kita hitung dulu. 4M kuadrat. Kalau min 4 kali 4 berapa? Min 6. 16. Ya, min 16 kali 2M berapa? Min 32. Kalau min 16 dikali min 3 berapa? Plus 4, 8 ya. Nah, ini, waduh. Sama kita, kan ini koefisiennya 4, 32 sama 48. Bisa dibagi 4 nih, gak nih sama kita? Bisa nggak? Kalau 4M kuadrat bagi 4 berapa? 1. Tuh. M. 2. Kalau 32M dibagi 4 berapa? 8. 8M. Tambah 48 bagi 4. 12. 22. 12. Nah, ini faktorin sama kita. Waduh, mumet nih. Oke. Coba, ini ujungnya 1. Ini ujungnya 12. 1 kali 12 berapa? 12. Cari dua bilangan dikaliin 12 dijumlahin min 8. Apa sama apa? Min 6 sama min Tuh, min 6 sama min? Min 4. Min 6 sama min 2. Ya. Berarti M-nya berapa nih? 6. 6. Ini M-nya? 2. 2. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan malah jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Ini ada syarat 1, syarat 2, syarat 3. Di syarat 3-nya pertidaksamaan kuadrat. Kayak gitu. Nah, makanya kita buat garis bilangan yang memuat 2 titik ini nih. 2 sama 6 ya. 2 sama 6. Kira-kira diisi atau dibolongin? Diisi atau dibolongin? Ini suaranya pada kemana ini? Isi dulu. Diisi ya. Oke. Nah, kemarin cara cepatnya gimana kalau ada 3 daerah ini? 1, 2, 3 ini. Mau ambil bilangan berapa? Di wilayah berapa? Ambil berapa? 7. 7 boleh ya. Ambil 7. 7 masukin ke sini. Berarti 7 kurang 6 berapa? 1. 1. Terus 7 kurang 2? 5. 5. Positif atau negatif? Positif. Berarti ini tandanya positif. Ini Negatif. negatif. Ini Positif. positif gitu. Nah, yang diarsir daerah yang positif atau daerah yang negatif? Untuk ini dulu ya. Ini arsirnya Oh, daerah apa? Kita lihat tanda ini. Besar sama dengan 0. Positif, negatif? Positif. negatif. Berarti arsirnya adalah positif, yaitu tanda yang ini, tanda yang positif ini. Berarti yaitu wilayah 1, wilayah sama wilayah 3 ya. Nah, ini arsir sama kita. Nah, dapat ya. Ini juga arsir sama kita. Sorry. Nah, ini.
Nah, terus kita sambung dengan syarat 1 sama syarat 2 ini. Ini kan syarat 1 sama 2 juga harus dipenuhin katanya gitu. Nah, masuk nih. M-nya lebih besar dari 0. Kalau 0 kira-kira ada di mana nih? Di sini ya? Ya nggak sih? Betul tidak? Kira-kira ini harus diisi atau dibolongin? Bolong ya? Kalau M besar dari 0, arsirnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Aduh, ini nggak lurus banget. Yaudah, nggak apa-apa ya. Nah, ini arsirannya katanya harus ke kanan. Terus apalagi syarat yang kedua? M-nya harus lebih besar dari 3/2. Ibu mau nanya, 3/2 ada di mana? 3/2 ada di mana? Apa? Di sebelah kanannya 2 atau di sebelah kirinya 2? Kirinya 2. Di sebelah kirinya 2 ya? Oke. Misalkan ibu punya 3/2 di sini. Nah, katanya M-nya juga harus lebih besar dari 3/2. Arsirnya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Nah, arsirnya ke kanan gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah manakah yang diarsir oleh merah, biru, sama hijau? Yang mana? Yang diarsir oleh merah, biru, sama hijau. Yang mana? Ketiganya. Yang mana? Yang diarsir ketiganya yang mana? Kalau daerah ini diarsir ketiganya nggak? Apa? Dari per 2. 3/2. Iya, oke. Dimulai dari 3/2 sampai mana? Sampai 2, betul. Yang ini. Terus yang mana lagi? Yang 6 ke kanan ya. Yang 6 ke kanan juga dia diarsir oleh ketiganya ya. Alias si hijau, biru, sama merah kayak gitu. Jadi dengan demikian himpunan penyelesaiannya itu adalah yang pertama, yang ini yang kita jadikan HP, yaitu mulai dari 3/2 sampai 2. Dari 3/2 sampai 2 gitu ya. Ini M ya. Tapi ini dibolongin kan tadi ya? Ingat, kalau yang ini dibolongin nggak ini? Enggak kan? Kalau penuh ini tandanya jadi apa? Sama dengan atau M yang lebih besar sama dengan berapa? Kalian lihat garis yang hitam aja. Mulai dari berapa? 6 kan? Berarti lebih besar sama dengan 6. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Munggaran, coba mana munggaran? Ada? Ya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan munggaran? Amanda? Ada Amanda? Ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Susah nggak kira-kira? Raisya, mana Raisya? Kenapa, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Susah nggak Raisya? Susah, Bu. Susah ya, lumayan ya. Jadi kayaknya perlu pengulangan kalau misalkan kaliannya belum paham ya. Nanti ini siapa ini yang Wina, mana Wina? ODP-nya kayak gini.
Wina mana? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah bisa? Lumayan. Lumayan. Oke, ya udah gitu ya. Nah, paling kayaknya hari ini sampai sini dulu aja. Ibu juga kayaknya mencium aroma-aroma ngebul ya ke kaliannya ya. Ngebahas yang gini doang, ya nggak sih? Jadi hari ini mah kayaknya dicukupkan dulu sampai pertidasaman kuadrat ya, beres ya. Kayaknya minggu depan baru kita masuk ke di sekaligus ini pertidasaman rasional sama irasional kayak gitu ya. Soalnya kita sekarang ini udah tanggal berapa ya? Tanggal 4, tanggal 11 beres ya mudah-mudahan. Terus ini 18-25 Oktober rencananya kita udah masuk SPL 3 variabel kayak gitu ya. Udah. Mungkin kita cukupkan hari ini. Untuk tugas kayaknya belum ada dulu, cuman resume aja ya. Tugasnya paling resume ini dari halaman berapa tadi teh? Halaman 1 sampai 4. Ya, halaman 1 sampai 4 sambil dipelajari ya. Jadi sambil ditulis sambil dipelajari baru ntar dikumpulkan di Google Classroom seperti itu ya. Halimatus Syifa, mana Halimatus Syifa? Ada? Ada, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Halimat dipanggilnya siapa? Dipanggilnya Sofi. Hah? Kan namanya Halimatus Syifa Sofia. Oh iya. Sofi, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Bisa? Insya Allah. Insya Allah gitu ya. Yang penting dipelajari lagi seperti itu ya. Emang sih kalau persamaan kuadrat itu emang ini konsep keseluruhannya kayak gitu. Dan biasanya kalau soal-soal SBM selalu ada yang kayak gini loh ya. Ibu juga dulu waktu kelas 10 pernah belajar yang gini. Emang awal-awal tuh aduh mumet banget, maksudnya banyak gitu konsepnya. Cuman pas begitu ibu masuk kelas 12 ibu pelajari lagi karena itu mah wajib bisa kayak gitu ya. Udah. Tapi dari kelas 10 tetap harus bisa yang kayak gini. Soalnya ini konsep aja gitu ya. Yaudah kita cukupkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Kenapa ini ya? Tahu.